Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi. Kajian Hati, tenangkan hatimu. Dan kita alhamdulillah sama-sama bersyukur bisa berkumpul kembali di Masjid Nur Setiasih, tentunya bersama Ahilman. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya juga nggak sendiri karena di sebelah Ahilman ada juga bintang tamu yang begitu spesial sekali. Assalamualaikum Kak Donita, Kak Adi. Waalaikumsalam. Gimana Mija? Kak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya topik hari ini juga spesial sekali nih. Langkah boleh sunyi, namun hisapnya datang membuka rahasia yang tersembunyi. Bunda, Iya Aa. langkah boleh sunyi, namun hisabnya datang membuka rahasia yang tersembunyi. Ada satu sikap yang harus kita miliki sebagai manusia. Apa nama sikap itu? Namanya adalah muraqabah. Apa namanya? Muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu artinya sikap merasa ditatap dan diawasi oleh Allah. Jangan pernah merasa setiap yang kita lakukan tidak dilihat oleh Allah. Kenapa? Jika sikap itu hilang, maka kita akan terlalu mudah untuk berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara alasan kenapa kita sering berani berbuat dosa, salah satunya karena gak ada orang yang lihat. Betul? Kita kadang sering kali merasa Allah tidak tahu isi hati kita. Padahal Allah tahu. Allah tahu doa-doa kita. Allah tahu tetesan air mata kita. Allah tahu luka hati yang ada di dalam diri kita. Allah tahu semua apapun yang muncul dalam hidup kita. Maka orang yang punya sikap muraqabah akan takut kepada Allah. Orang yang punya sikap muraqabah akan hati-hati berjalan dalam kehidupannya. Karena dia percaya Allah melihat dan Allah menatap atas apa yang dilakukan. Puasa Ramadan sesungguhnya mengajarkan kita tentang muraqabah. Betul? Ibadah puasa itu adalah ibadah yang gak bisa secara langsung ditunjukkan kepada manusia. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berpuasa itu langsung pahalanya Allah yang beri. Ajzi bihi, untukku orang yang berpuasa. Ibadah puasa mengajarkan kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Betul? Matanya puasa, lisannya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Dan disitulah dia merasa bahwa Allah selalu menatap apa yang selama ini dia lakukan. Maka nanti orang yang punya sikap muraqabah akan muncul ihsan dalam dirinya. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia meyakini Allah melihat dirinya. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita tunaikan selama ini mengajarkan kita untuk punya sikap muraqabah. Percayalah, di depan manusia kita bisa bersembunyi. Di depan manusia mungkin kita bisa berbohong. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Dan di hadapan Allah tidak ada yang bisa dibohongi. Setiap amal tercatat, setiap dosa dilihat, dan setiap kebaikan pun pasti akan disiapkan pahalanya. Mudah-mudahan kita semua makin disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Karena kita ada bintang tamu spesial, jadi saya akan tanya-tanya dulu sama Kak Donita dan Kak Adi. Boleh ya Bunda ya? Boleh. Mungkin Kak Donita boleh cerita sedikit tentang kisah hijrahnya Kak Donita. Makasih ya Ica. Izin ya ibu-ibu ya, bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, nama saya Donita. Alhamdulillah sekarang saya sudah menikah, sudah dikaruniai 2 putra. Yang satu berusia 10 tahun, yang satunya lagi 8 tahun. Saya memulai karir dari tahun 2000-an. Berawal dari ikutan model, lalu ke dunia peran yang akhirnya mempertemukan kita lah ya. Saya sama sekali nggak kepikiran gitu untuk berhijab. Sampai sempat sebelum menikah saya sempat ditanya sama salah satu brand manager saya, Don ada rencana, karena selama ini saya berperan menggunakan kerudung, beliau bertanya apakah ada rencana untuk mengenakan hijab karena kemungkinan brand ini akan retargeting menjadi muslimah gitu. Terus saya dengan ketawa saya bilang, wah ngasal banget nih gak lihat nih masih pakai tank top. Masa jadi berhijab? Ngaco. Saat itu dengan sombralnya saya ngomong kayak gitu tuh Ustadz. Terus udah gitu punya anak nih, dikasih anak pertama laki-laki. Saya sempat tuh mau pergi, saya dulu masih pakai rok, masih pakai tank top gitu. Saya mau pergi tiba-tiba anak saya bilang kayak, kok pakai bajunya gak sopan? Mama pakai baju gak sopan, ganti gitu. Sparga tuh saat itu bilang. Itu usia berapa tuh Kak? Itu kayaknya masih 1 tahun ya. 1 tahun lebih gitu gak sopan deh bilang gitu. Oh oke, aku ganti kan. Terus deh gitu dia bilang, bentar Mama kok gak pakai kudung ya? Kan bukannya cewek harusnya pakai kudung. Icus pakai kudung, Nenek pakai kudung, Mbak pakai kudung, kok Mama gak pakai kudung ya? Terus aku tuh belum tersentuh tuh karena aku pikir kayak, ini apaan sih anak kecil gitu, bayi nanya-nanya pakai kerudung. Terus Mas Adi cuman bilang, bukan aku yang ngomong gitu. Kenapa Mas Adi ngomong gitu? Karena sebelumnya Mas Adi sempat ngasih tahu lah, aku gak maksa kamu sekarang, kapanpun terserah. Cuman ini kan benar dan ini aturan. Kamu gak bisa bilang itu salah atau dulu kan aku suka bilang, mau hijabin hati aja dulu gitu. Nanti hijab belakangan. Mas Adi bilang yang namanya hijab aurat, menutup aurat sama meningkatkan keimanan itu dua sesuatu yang berbeda gitu. Jadi aku mewajibkan tapi aku tidak memaksa karena saat ijab kabul semua yang berurusan dengan kamu jadi tanggungan aku gitu. Sampai aku punya 2 anak, masih belum kepikiran sampai satu waktu dikasih mimpi. Aku tiap kali cerita gini gak tahu kenapa kayak lebay karena si mimpi itu tuh selalu masih berasanya kayak beneran gitu. Di mimpi aku, anak pertama aku tuh datang dia nangis-nangis terus kayak mama sakit mama aku dipukul tolong mama. Hah dipukul sama siapa? Dipukul sama Allah. Dipukul sama Allah. Iya mama pakai kudung mama. Kalau mama enggak pakai kudung aku dipukul sama Allah. Sampai aku memutuskan untuk pakai kerudung di bulan Ramadan di tahun 2019. Sampai ada kata-kata Mas Adi yang bilang, Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya Allah kabulin doa aku untuk melembutkan hati kamu, untuk menutup aurat kamu tanpa ada cobaan apapun, tanpa ada sebuah rintangan, entah itu sakit atau kesusahan. Tapi ya Allah bukakan hati kamu dengan mudahnya.
aku pikir ini adalah usaha aku untuk mencari Tuhan. Tapi ternyata ini adalah hasil dari doanya Mas Adi gitu. Di setiap sholat, kapanpun, selalu dipanjatkan doa yang sama. Semoga istri dan keluarga semua termasuk mertua dibukakan pintu hidayahnya, dilembutkan hatinya. Terus juga dikukuhkan untuk selalu istiqomah. Semoga itu semua bisa terlaksana dengan tanpa ada cobaan yang besar. Intinya semuanya dimudahkan gitu. Kalau Kak Donita lihat Mas Adi di rumah tangga, beliau itu seperti apa sih sosoknya di rumah tangga? Yang bagus-bagus ya, nanti aku tambahin. Bagus-bagus ya. Asal 2 kali lipat sih boleh lah ya. Masya Allah sebenarnya jangan GR ya. Boleh kamu tutup kuping dulu mungkin? Surprise nanti ya, pas tayangan aja. Jadi sebenarnya Masya Allah Mas Adi ini orangnya sabar banget Ustadz. Ya dalam menghadapi saya yang tadi dibilang aku mewajibkan terus kayak sampai bilang kayak kamu salah pilih istri deh mungkin kalau itu suaminya bukan Mas Adi mungkin gak bisa sesabar itu gitu. Jadi beliau ini memberitahu dengan mencontohkan. Salah satu contohnya adalah dengan dia mungkin nggak tahu ya itu kamu nyindir atau enggak ya itu ya. Salah satunya adalah dengan mengaji setiap bulan Ramadan tuh Mas Adi tuh selalu hatam minimal 1-2 kali tuh selalu gitu. Apapun pekerjaannya lagi sibuk apapun, misalkan habis selesai sholat subuh gitu, beliau ngaji gitu. Walaupun terdengarnya sayup-sayup gitu, aku di kasur dia di ruang wardrobe gitu, tapi kan kedengeran gitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali kayak biasa aja, lama-kelamaan kan kayak ini orang lagi nyindir apa gimana ya gitu kan, jadinya kayak gitu kan berasanya karena Padahal sih ngaji doang, tapi kamu kesindir gitu ya. Mungkin itu salah satu doa kamu ya untuk dibukakan hati aku juga gitu ya. Oh, Masya Allah. Itu sih. Kalau Mas Adi ngelihat Kak Donita istri seperti apa? Alhamdulillah sabar Tat, sabar terus ya mungkin suka ngeyel namanya juga perempuan ya Tat gitu kan. Terus, enggak ya, maaf, dia aja. Saran aku sih kayaknya protes ya, masa katanya perempuan ngeyel. Jadi ya gitu dijalani aja Tat gitu dan memang di bawah sabar semuanya. Gitu kalau masalah umur yang cukup lumayan mungkin Ica juga pengalaman ya Ca ya. lebih lumayan ya dibanding kita jaraknya ya sama Kak Dude Sepertinya ya. ya Kak ya. Maaf ya cerita sedikit ya. Waktu aku pulang kemarin ibadah haji, mama kan nanya tuh ke aku, Dek cobaannya apa gitu. Wah Ma Ade dikasih sakit mah. Ade kemarin alhamdulillah untung gak sampai sempet hampir infus pas lagi di Arafah gitulah cerita ya. Terus deh gitu Mas Adi ditanya nih sama mama, Adi dikasih cobaannya apa? Dengan gamblangnya dia bilang, alhamdulillah mah Adi bawa cobaannya dari Jakarta. Anak mama kata gitu. Ya Allah. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak dan maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan hilafnya aku. Itu sih. Masya Allah. Nah sekarang silahkan Mas Kak Adi. Adi. Sampaikan sesuatu. Terima kasih sayang, kamu yang terbaik, insya Allah segala sesuatunya dimudahkan. Kedepannya untuk kamu dan anak-anak semuanya, maafin kalau aku punya banyak salah, ikhlas ya. Insya Allah. Jadi gini Ustadz, bicara soal hidayah nih. Apakah hidayah itu pasti turun kepada setiap umat atau hanya segelintir umat atau mungkin hidayah sebetulnya turun setiap saat kepada umat tapi hanya umatnya aja yang tidak menangkap atau bagaimana nih Ustadz? Terima kasih. Bunda. Ya AA. Yang pertama Kak Donita bertanya tentang hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk.
Yang namanya petunjuk itu sudah tersedia. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun. Hanya kemudian ada orang yang menjemput hidayah itu. Ada orang yang membiarkan hidayah itu. Ingat ya, saya menyebutnya menjemput, bukan mencari. Kalau mencari belum tentu ada. Tapi kalau menjemput pasti ada. Maka proses untuk menjemput hidayah itu harus dilakukan. Namanya taufik. Makanya ada istilah yang sering kita dengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Dan dengan Allah lah Allah memberi jalan dan memberi petunjuk. Jalannya sudah Allah sediakan. Petunjuknya sudah Allah sediakan. Tinggal kita manusianya mau atau tidak mendapatkannya. Bagaimana cara Allah menunjukkan hidayah? Tadi salah satunya. Yang pertama, kadang Allah ingatkan kita dengan ujian. Catat baik-baik ya. Kalau Allah menguji kita, bukan tanda Allah menghukum kita. Kalau Allah menguji kita, bukan tanda Allah mengazab kita. Tapi saat Allah menguji kita, itu tanda Allah sedang menitipkan love language-nya kepada kita. Karena pesan cintanya Allah salah satunya dengan ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah segerakan ujian kepada mereka. Cuman pertanyaannya, udah dikasih ujian, udah dikasih sesuatu yang bikin sakit, yang bikin luka, tapi tidak membuat kita makin dekat sama Allah. Butuh cara apa lagi? Allah menegur kita agar kita segera kembali kepada Allah. Siapapun yang hari ini sedang diuji, coba dilihat. Mungkin ada sesuatu yang membuat Allah mengizinkan ujian itu datang kepada kita, yang tidak lain dan tidak bukan Allah inginkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah dengan ujian yang pernah terjadi sampai pada akhirnya membuat Kak Donita melangkah untuk berhijrah. Dan jangan kaget, hijrah itu kan tidak mudah. Betul? Hijrah itu berproses, berprogres. Dan proses itu kita yang mengusahakannya. Karena Allah tidak akan merubah satu keadaan kecuali manusia yang menginginkan perubahan itu. Kita tidak pernah tahu seperti apa semua perjalanan ini. Tapi yang kita tahu tujuannya sama. Ingin sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus punya tujuan. Karena tujuan di rumah tangga itu yang menguatkan segalanya. Lika-liku di rumah tangga akan jadi kecil rasanya kalau kita tahu tujuannya. Dan tujuannya jangan dunia. Tujuannya harus akhirat. Dan pasangan itu, rumah tangga itu, menurut AA, tidak ada yang cocok. Yang ada, kita berusaha saja untuk mencocokkan satu sama lain. Hadirnya aku menyempurnakan dirimu, hadirnya kamu menyempurnakan diriku. Itulah rumah tangga, menyatukan dua aku menjadi satu kita. Dan disitulah kita menemukan contoh yang hari ini kita lihat, Mas Ade dan Kak Donita. Bukan tentang sempurna, tapi tentang saling menyempurnakan. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga ini. Amin. Bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah semua Allah jaga dalam kebaikan. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas ilmunya. Dan dengan adanya kita datang ke sini, kalau aku pribadi jauh lebih bersyukur gitu. Maksudnya terkadang kita ngelihat rumput tetangga kan selalu terlihat lebih indah. Walaupun sebenarnya di atas langit masih ada langit. Di atas yang tinggi pasti ada yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi mengingatkan aku untuk selalu bersyukur,
selalu mudah-mudahan bisa terus untuk belajar lebih baik lagi. Alhamdulillah tadi banyak jawaban yang bisa terjawab dengan baik. Terus juga mendapatkan ilmu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga bisa bermanfaat buat kita berdua nanti ke depannya.